semuanya, nama saya Maria Trisa Natalia dengan nomor NPM 23411041 dari Manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan pasar. Pertama-tama kita harus tahu apa itu keseimbangan pasar atau market equilibrium. Adalah kestabilan yang terjadi antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Selanjutnya, ada teori keseimbangan pasar. Guna menentukan keseimbangan pasar stabil ataupun tidak, teori mengenai keseimbangan pasar dapat dikalkulasikan dengan rumus untuk melihat kurva perkembangan keseimbangan dari pasar. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Kondisi ini disebut dengan keseimbangan harga. Kondisi keseimbangan pasar dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply. Kuantiti permintaan sama dengan kuantitas penawaran sama dengan kuantitas keseimbangan. Harga permintaan sama dengan harga penawaran sama dengan harga keseimbangan. Jika dijelaskan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada kondisi keseimbangan pasar, market equilibrium, kuantitas permintaan QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS. Atau terbentuk kuantitas keseimbangan QI, harga yang diminta PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan yaitu PE. Contoh soal. Fungsi permintaan sebuah barang di pasar menunjukkan bahwa QD sama dengan 40 dikurang P, serta fungsi penawaran QS sama dengan 4P minus 50. Pertanyaannya, tentukan berapa jumlah harga keseimbangannya. Jawabannya, QD sama dengan QS 40 min P sama dengan 4P minus 50 min P minus 4P sama dengan min 50 dikurang 40. Min 5P sama dengan min 90. Jadi price-nya min 90 dibagi min 5 sama dengan 18. Sampai sini kita sudah memperoleh harga keseimbangan sebesar 18. Selanjutnya, dalam mencari Q atau jumlah keseimbangan, kita harus memasukkan harga keseimbangan yang 18 tadi ke salah satu fungsi di atas. P atau harga dapat kita masukkan ke fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Di sini saya akan masukkan ke dalam fungsi yang permintaan. Jadi Q sama dengan 40 minus 18, Q sama dengan 22. Sehingga dapat diketahui jumlah keseimbangan atau kuantitas sebesar 22. Lanjut kita ke contoh kurvanya. Jadi titik E itu adalah harga keseimbangannya. Selanjutnya ada jenis-jenis keseimbangan pasar. Jenis keseimbangan pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada keseimbangan pasar jangka pendek. Permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopoli sebenarnya tidak elastis meski terlihat sangat elastis. Dengan begitu, jika berupa grafik, kurva permintaan memiliki slope negatif tetapi tidak securam seperti pasar monopoli. Jika dilihat sekilas, kurva keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan monopoli sama dengan keseimbangan pada pasar monopoli. Padahal sebenarnya tidak. Perbedaan utama dari kurva keduanya bisa terlihat pada kemiringan kurvanya. Yang kedua ada keseimbangan pasar jangka panjang.
Pada aspek kuantitatif, perusahaan hanya mendapat laba yang normal. Ini terjadi karena pada pasar persaingan monopoli tidak ada kendala berarti untuk masuknya perusahaan yang semakin kecil. Semakin banyak perusahaan baru yang masuk pada suatu sektor industri, maka kapasitas produksi akan semakin besar. Alhasil, perusahaan hanya mendapat laba normal untuk jangka yang panjang. Lanjut, kita ke fungsi keseimbangan pasar. Di dunia bisnis dan investasi, mempunyai fungsi permintaan ataupun penawaran yang berdampak dengan menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal seperti ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor agar terjadi kesepakatan harga di antara konsumen dan produsen. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat diidentifikasikan dengan adanya jumlah barang yang sesuai dengan permintaan serta faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku dalam suatu pasar. Produk yang mengalami kenaikan harga secara otomatis dapat memicu terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan terhadap barang tentunya akan meningkat secara drastis. Fungsi permintaan pasar itu sendiri adalah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang seringkali berbanding balik. Perbandingan tersebut terjadi jika harga barang turun karena permintaan yang meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk tercapainya sebuah keseimbangan, sudah seharusnya terjadi suatu kondisi kompetisi bisnis antara kalangan produsen yang membuat para konsumen akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Lanjut, kita ke faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Banyaknya faktor yang mampu mempengaruhi keseimbangan pasar. Ada beberapa faktor yang memiliki potensi mempengaruhi permintaan atau demand akan keseimbangan pasar. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Apabila harga barang naik, maka kecenderungan permintaan terhadap barang itu nantinya akan berkurang. Dan hal seperti ini berlaku juga sebaliknya. Ketika harga suatu barang turun, maka memiliki kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Yang kedua, barang lain yang berkaitan. Maksud dari barang lain yang terkait adalah barang yang sifatnya substitusi atau barang pengganti, dan barang komplementer atau barang pelengkap. Yang ketiga ada permintaan barang substitusi memiliki hubungan positif yang berbanding lurus. Artinya, jika harga barang substitusi naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Hal ini juga akan berlaku sebaliknya, yaitu ketika apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut menjadi berkurang. Yang keempat, permintaan barang komplementer memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik. Artinya, jika harga barang komplementernya mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang tersebut tentunya akan meningkat. Begitu pula jika harga barang komplementernya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun juga. Yang kelima, tingkat pemasukan. Tingkat pendapatan akan berkorelasi dengan daya beli tiap konsumen yang dilihat dari pendapatan konsumen itu sendiri. Maksudnya, jika semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keenam, selera konsumen. Selera yang merupakan kebiasaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Hal ini dirumuskan jika selera masyarakat akan suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan ikut meningkat. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga dapat menjadi pengaruh akan permintaan terhadap suatu barang.
Hal ini akan berlaku pada semakin besar jumlah penduduk pada suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan pada suatu barang. Yang terakhir ada prediksi konsumen akan keadaan mendatang. Jika suatu masyarakat memprediksikan kalau harga suatu barang naik, akan berakibat pada pemahaman lebih baik membeli barang itu sekarang. Hal ini memicu masyarakat untuk membeli secara lebih pada satu waktu guna menghemat belanja di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada proses terjadinya keseimbangan pasar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, keseimbangan pasar merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penjual dan pembeli sangat besar dalam sebuah proses terbentuknya keseimbangan pasar. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen penyediaan produk yang sesuai dengan permintaan. Sudah menjadi salah satu bagian strategi pemasaran utama kalau kewajiban seorang penjual adalah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para pasar atau konsumen. Namun, jika barang tersedia dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembeli menurun atau sebaliknya, maka muncullah ketidakseimbangan pada harga pasar. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tidak terjadinya keseimbangan, maka keseimbangan pasar dapat diprediksi menjadi sulit. Ketika suatu harga menjadi terlalu tinggi, maka para konsumen pun menjadi dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah menyebabkan terjadinya kerugian bagi penjualnya. Jadi, penting untuk menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Yang ketiga, ada ketersediaan stok barang sesuai tawaran pembeli. Salah satu hal lain yang mampu menyebabkan terjadinya keseimbangan pasar adalah ketika adanya kesepakatan antara stok barang yang tersedia dengan kebutuhan pembeli. Hal ini membuat produsen atau penjual untuk menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Jika penjual dan konsumen sepakat antara stok barang dan harganya, keseimbangan pun akan terjadi. Namun, jika adanya kekurangan atau kelangkaan stok, konsumen menjadi kesulitan mendapatkan barang. Hal ini dapat mempengaruhi tingkatan harga pasar. Yang terakhir, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Dalam aktivitas pasar secara garis umum, konsumen akan mendorong para produsen untuk memastikan ketersediaan stok produknya. Produsen dituntut untuk dapat memastikan ketersediaan barang atau produk mereka cukup untuk beberapa waktu ke depan. Apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, akan terwujud keseimbangan pasar. Oleh sebab itu, harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia. Selanjutnya kita lanjut ke contoh keseimbangan pasar pada kehidupan sehari-hari kita. Contoh keseimbangan pasar yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun, karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya, harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. See you guys!